Kita juga bisa melihat setiap ia memberikan korban kepada iblis, dia bisa berubah menjadi lebih muda dan tampan. Tapi sebenarnya emang udah tampan sih. Malam harinya saat tidur nampak Yong kembali kesakitan seperti biasanya. Merasa aneh, pagi harinya Yong pun kembali menemui Pastor Han lagi. Di sini Ahan memberikan sesuatu kepada Yong untuk disimpan pada kamarnya. 내가 다니던 성당 신부님이 기도하면 꼭 들어준다고 해서 밤새 기도했었는데 우리가 어릴 때 부모님을 따르는 이유는 주님의 뜻도 이해하는 게 아니라 믿는 거다. Saat di jalan, Yong kembali bertemu dengan Ahan dan memberinya tumpangan. Diketahui jika Pastor Ahan ingin melakukan pengusiran roh jahat terhadap seorang wanita muda. Setelah sampai di tempat tersebut, Ahan mendoakan Yong dan masuk ke dalam apartemen. Melihat hal itu, Yong teringat kepada ayahnya. Lalu Yong pun ikut bersama Pastor Ahan untuk membantu mengusir roh jahat tersebut. Nampak ibu dari Sojin ketakutan saat membukakan pintu. 수진 양은 지금 어딘데? Jadi anaknya bernama Sojin, ia sering ke klub malam, tempat di mana klub tersebut dimiliki oleh Jishin. Saat di depan kamar Sojin, Pastor Ahan membuat lambang salib dengan tujuan agar roh jahat hanya terkunci di dalam kamar tersebut. Perlahan Ahan mulai masuk di sini, ternyata salib tidak mempan terhadap Sojin. Dia mengatakan bahwa ibunya tidak waras. 밤에 계속 혼잣말하고 자꾸 같이 죽자고 그래. 액자도 부시고 예수상도 집어 던져서 Yong pun menanyakan kenapa salib tidak mempan. Dijelaskan ternyata roh jahat itu berbeda-beda. Ada yang tidak mempan hanya dengan cara menggunakan media salib. Intinya roh jahat dapat memanipulatif keadaan. Mereka pun kembali ke dalam kamar Sojin. Kali ini mereka memaksa Sojin untuk meminum sebuah air suci dan keluarlah asap dari mulut Sojin. Perlahan Sojin berubah menjadi sosok yang menakutkan. Kembali Pastor Ahan dicekik dengan cara LDR. Dengan cepat Yong membantunya. Di sini terungkaplah yang membunuh ayahnya Yong adalah iblis tersebut. Mendengar hal itu, Yong emosi dan tak terkendali. Di sini Pastor Ahan mencoba untuk menenangkan Yong dan berhasil. Lalu Yong membuka sarung tangan dan menempelkan tangannya ke muka Sojin. Nampak roh jahat dalam tubuh Sojin mulai terbakar dan membuat Jishin menangis darah atas kejadian itu. Setelah hal itu, Pastor Ahan kembali menanyakan perihal kejadian yang membuat ia bisa seperti itu. Di tengah perbincangan, kembali Sojin diserang oleh Jishin dari jarak jauh. Semacam santet kalau di Indonesia. Korupsi kalau salah cuy. Dengan cepat Pastor melawan Sojin dengan cara berdoa. Di sini Jishin pun kalah dalam pertarungan LDR tersebut. Lalu mereka pun kembali ke hotel tempat Pastor Ahan berada. Setelah di hotel mereka pun mulai berbincang-bincang. Nah di sini Pastor minum bir bersama dengan Yong sambil bercerita. Oke, gue gak mau banyak komen desain ini karena takut salah dalam penyampaian. 아기를 쫓아내고 술 거의 안 마셔요. 그럼 스트레스는 어떻게 풀어? 는 안 해? 마음에 맞는 사람이 없어요. 근데 Sen berpindah kepada Jishin, nampak ia menggunakan seekor ayam sebagai persembahan agar bisa melihat masa depan. Di sebuah panti asuhan, tampak seorang anak sedang dibully oleh teman-temannya lalu dikunci di sebuah ruangan. Dengan sebuah lilin, datanglah Jishin menghampiri anak tersebut yang bernama Hoseok. Dengan manipulatif, dia berbicara kepada Hoseok akan membantu dirinya dan membacakan mantra agar Hoseok dirasuki oleh roh jahat. 다 믿지? 지금부터 눈을 감고 Di tempat lain, Jishin juga menyamar sebagai Pastor Choi yang pada awal film melarikan diri dari gereja saat pengusiran roh jahat. Dia mengatakan kepada Yong jika Ahan adalah seorang iblis dan Yong harus berhati-hati.
Di sisi lain, Hoseok ternyata sudah tidak menjadi manusia normal dan dirasuki oleh roh jahat. Di sini para biarawati terus mendoakan agar dapat mengeluarkan roh jahat tersebut. Mereka pun menghubungi Pastor Ahan untuk membantunya. Sempat Pastor Ahan menelpon Yong, namun di sini Yong tidak mengangkatnya karena mendengar perkataan Jishin pada hari sebelumnya. Lalu Kevin menelpon Yong untuk rencana pertandingan MMA selanjutnya. Jadi Kevin ini adalah manajer Yong yang mengurusi jadwal pertandingan Yong di MMA atau UFC. Singkat cerita, Yong pun datang ke tempat Kevin untuk membicarakan tawaran pertandingan selanjutnya. 이게 세계에서 제일 큰 MMA 리그가 돼. 16년도에 UFC가 팔렸을 때 얼마인지 알아? Di sisi lain, doa para biarawati ternyata tidak mempan terhadap Hoseok dan menyerang salah satu biarawati sehingga membuat dia mimisan. Tiba-tiba datanglah Pastor Ahan lalu membantu dalam pengusiran tersebut. 다시 말이 아닌 기뻐할 이제 괜찮습니다. Di sini Hoseok kembali bangkit dan berteriak sehingga membuat para biarawati tumbang satu persatu. Nah, terungkap ternyata dalam tubuh Hoseok terdapat 666 iblis dan itu adalah angka yang cukup besar. Ingat, ini bukan jin tapi sudah sekelas iblis. Kalian biasa bayangin lah jika tubuh manusia terdapat iblis sebanyak itu. Di sisi lain, Yong menolak tawaran Kevin untuk bertarung MMA dan lebih memilih pergi ke tempat Pastor Ahan untuk membantunya lagi. Ternyata Kevin ini telah dirasuki oleh roh jahat. Pastor Ahan dan biarawati mulai lemah dan kehabisan tenaga untuk menghadapi para roh jahat. Sampai pada akhirnya Pastor Ahan pun modar. 주여, 제 원수들에게서 Saat semuanya sudah hampir modar, datanglah Yongbak, seorang pahlawan. Terjadilah pertarungan antara Hoseok dan Yong. Namun Yong berhasil mengalahkan serta mengeluarkan iblis dari dalam tubuh Hoseok. Setelah mengantar Hoseok ke kamarnya, nampak para anak-anak panti asuhan dan suster berterima kasih kepada Yong karena telah membantu mereka. Melihat hal itu, Yong pun sangatlah senang. Di jalan terjadi perbincangan lagi antara Ahan dan Yong. 나 영감님 믿어요. 주님의 뜻을 다 헤아릴 수는 없지만 Di sisi lain, Jishin kembali melakukan ritual untuk mengambil nyawa Hoseok. Dia memakai media seekor anjing untuk menyerang Hoseok. Setelah selesai melakukan ritual, Jishin pun dikasih semacam pisau, tapi pisaunya beda karena hanya runcing di bagian ujungnya. Nah, pisau ini akan digunakan oleh Jishin untuk memburu Pastor Ahan dan juga Yong. Di sisi lain, Pastor Ahan mendapatkan telepon jika Hoseok telah meninggal. Seketika Yong dan Ahan langsung ke rumah sakit. 잠깐만 기도할 시간을 주시겠습니까? Saat mereka ingin mendoakan, tiba-tiba muncullah Jishin. Melihat hal itu, Yong pun langsung mengejarnya. Di sisi lain, nampak Hoseok hidup kembali dan meminta pertolongan kepada Pastor Ahan. Ternyata Jishin telah berada di ruangan Pastor Ahan dan menyandranya. Saat Yong kembali, tampak Ahan sudah tidak berdaya. Di sini Yong harus mengucapkan kalimat penolakan terhadap Tuhan, disebut juga dengan menyangkal Tuhan. Saat Yong hampir melakukannya, ternyata Pastor Ahan sengaja menusukkan pisau tersebut agar Yong tidak melakukan hal tersebut. Karena jika ia melakukan, kekuatannya akan hilang. Seketika muka Ahan berubah menjadi kehitaman perlahan-lahan. Dengan cepat Yong mengantar Pastor Ahan ke tempat Pastor Choi untuk didoakan. Di sini Yong kembali ke gereja untuk meminta bantuan kepada Tuhan. Karena dia pikir tidak mau hanya berdoa, tapi juga dia harus melakukan tindakan, dan ia memutuskan untuk langsung turun tangan memburu Jishin. Nah, ini momen yang paling seru menurut gue cuy. Saat Yong ingin berangkat, ternyata Choi memberikan sebuah pakaian pastor, di mana pakaian tersebut telah diberkati serta dapat membantu dia melawan Jishin. 난 신 안 믿어요.
Sojin untuk menanyakan alamat keberadaan Jishin. Di sisi lain, nampak Jishin melakukan sebuah ritual bersama dengan pengikutnya. Sesampainya Yong di klub, nampak ia telah ditunggu oleh beberapa anak buah Jishin dan terjadilah aksi seru-seruan. Namun Yong mampu memodarkan mereka semua. Karena pengikutnya telah kalah dalam pertarungan, di sini ternyata Jishin harus menusuk jantungnya jika dia ingin melawan Yong. Walaupun berat karena dia akan meninggal jika melakukan itu. Namun tidak ada pilihan lagi dan ia pun melakukannya. Saat Yong datang, terlihat Jishin telah jatuh ke dalam sumur dan berubah menjadi monster. Dan kembali terjadi aksi pertarungan lagi. Nah, di sini ternyata darah dari tangan Yong sudah tidak mempan terhadap Jishin. Jishin pun menggigit bagian bahu Yong yang membuat ia hampir modar. Saat Yong terbaring jatuh, lalu ia ke sebuah tempat semacam neraka. Di sini Yong bertemu kembali dengan ayahnya. Pertemuan tersebut ternyata ayahnya Yong memberikan kekuatan sehingga tangannya Yong memiliki api berwarna putih. Setelah mendapatkan kekuatan tersebut, adegan seru-seruan kembali dilanjutkan oleh sutradara. Kemampuan terakhirnya pun dikerahkan oleh Yong. Di sini Yong pun berhasil memodarkan Jishin. Yong membakar pedang yang digunakan untuk menusuk Pastor Ahan di tubuh Jishin. Lalu tiba-tiba muncullah tangan dari permukaan sumur untuk mengambil tubuh Jishin. Setelah sampai di tempat Pastor Choi, nampak Pastor Ahan telah sembuh dari penyakitnya. Film ini ditutup dengan Pastor Choi berada di sebuah danau dan mendapatkan surat dari Pastor Ahan memberitahukan jika Yong dan dirinya telah berada di Roma. Jadi Yong di sini menjadi seorang pastor untuk membantu mengusir roh jahat bersama dengan Pastor Ahan. Selesai. Oke, gimana film ini menurut kalian? Jujur kalau menurut gue film ini udah epic banget lah. Alur ceritanya teratur, emosinya dapat. Pemain dalam film ini Yong dan juga Jishin menurut gue udah gak perlu diragukan lagi dalam berakting. Walaupun durasi original filmnya 2 jam lebih, tapi film ini gak ngebosenin untuk ditonton cuy. Overall ini film udah the best lah. Jadi gimana film ini menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan ragu buat klik tombol subscribe dan juga like. See you in the next video. Bye.